Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardian Satrijatmiko. Saya seorang software engineer di Indonesia. Di video kali ini, saya ingin coba menyampaikan beberapa materi sederhana, materi pengenalan tentang ilmu komputer dan pemrograman. Jadi sebelum kita mulai, kita akan coba lihat dulu outline materi di video ini. Yang pertama itu ada apa itu komputer. Jadi kita akan belajar sekilas tentang apa itu komputer, lalu itu apa itu program, lalu apa itu pemrograman dan bahasa pemrograman, lalu jenis-jenis bahasa pemrograman, terus bagaimana sih komputer itu bisa mengerti instruksi di sebuah program, lalu apa itu sintaks di bahasa pemrograman, terus kita akan mencoba berkenalan dengan variabel dan konstanta, coba mengenal tentang tipe data, coba mengenali tentang struktur data, lalu kita akan belajar sebentar tentang logika perulangan, logika percabangan, lalu tentang fungsi, dan import-export, lalu belajar tentang algoritma, lalu belajar tentang interpreter dan compiler. Dan di akhir video nanti kita akan coba hal apa yang akan kita pelajari setelah video ini. Mungkin langsung aja ke materi yang pertama, yaitu apa itu komputer. Jadi kalau kita lihat di Wikipedia, definisi dari komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Terus komputer itu suatu perangkat keras yang berkaitan dengan teknologi, dan komputer itu tujuannya untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi kita bisa fokus di dua kalimat, yaitu komputer adalah alat yang dipakai menurut prosedur yang telah dirumuskan, sama kata komputer itu untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi sebenarnya komputer itu tujuannya untuk membantu manusia. Dan gimana sih komputer itu bisa membantu? Karena komputer itu sudah mengikuti prosedur-prosedur atau set instruksi yang telah dirumuskan, yang telah dibuat gitu oleh si pembuat komputer. Nah, salah satu contoh komputer di kehidupan sehari-hari itu kalkulator. Jadi, kalkulator itu kan membantu manusia dalam berhitung. Nah, terus gimana sih kalkulator itu bisa membantu kita untuk mengalihkan bilangan, menambah, membagi itu? Karena si pembuat komputer itu sudah membuat set instruksi atau langkah-langkah gimana pengoperasian di dalam komputer itu. Gimana misalkan bilangan A ditambah bilangan B itu dihitungnya gimana, bilangan A dikali bilangan B dihitungnya gimana. Nah, itu udah di setting. Nah, jadi kalkulator ini bisa kita bilang juga sebagai komputer. Terus apa itu program? Nah, kan tadi saya bilang kan komputer itu mengikuti instruksi. Nah, sebenarnya set-set instruksi itu yang sudah di-define di dalam komputer itu disebutnya program. Jadi program itu adalah set instruksi yang diikuti oleh komputer untuk menyelesaikan suatu tugas.
Ya, cukup sederhana sih, apa itu program. Terus, nah gimana sih caranya membuat sebuah program? Nah, jadi membuat sebuah program itu kita membutuhkan bahasa pemrograman dan aktivitas ketika kita membuat sebuah program itu disebut pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang ada sekarang ini udah banyak banget. Mulai dari yang yang sintaksnya rumit sampai yang sintaksnya simple kayak Python. Jadi sekarang ini bahasa pemrograman banyak banget dan setiap bahasa pemrograman punya keunggulannya masing-masing dan punya tujuannya masing-masing kenapa bahasa pemrograman itu dibuat. Tapi kita bisa mengkategorikan bahasa pemrograman ke beberapa jenis. Sebenarnya kita bisa mengkategorikannya ke dua jenis saja, yaitu low level dan high level. Jadi low level programming language atau bahasa pemrograman yang low level itu bahasa pemrograman yang lebih mendekati ke bahasa mesin, atau maksudnya itu lebih mendekati ke bahasa yang lebih dimengerti oleh si komputer itu sendiri. Jadi sebenarnya waktu kita membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman itu komputer tidak serta-merta bisa mengenali kode yang kita buat. Jadi sebenarnya nanti ada prosesnya lagi untuk memproses bahasa pemrograman yang kita gunakan menjadi bahasa yang lebih dimengerti oleh si komputer. Nah, bahasa yang mendekati ke bahasa yang lebih dimengerti oleh komputer itu kita kategorikan menjadi low level. Sedangkan bahasa-bahasa yang kalau kita baca itu lebih mendekati ke bahasa manusia, itu disebutnya high level. Nah, low level dan high level di bahasa pemrograman ini sebenarnya bersifat relatif. Jadi, suatu bahasa itu bisa di-compare dengan bahasa lain. Jadi misalkan bahasa C++ dengan Python. Nah, kalau kita lihat itu nanti kalau teman-teman misalkan belajar C++ dan Python, teman-teman bisa tahu kalau Python itu ternyata lebih high level ketimbang C++. Soalnya nanti di C++ itu kita bakalan masih ngurusin soal memori-memori dan sebagainya. Yang dimana itu sebenarnya di bahasa lain itu ternyata udah di-handle sama kemampuan dari bahasanya itu sendiri. Nah, ini ada video. Nah ini ada video tentang bagaimana komputer itu bisa mengerti kode yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman tadi. Nah, kayak yang saya sebutin tadi, jadi source code yang kita buat dengan high level programming language itu nantinya bakalan diproses lagi ke bahasa yang lebih dimengerti oleh komputer, yang mana itu komputer itu lebih mengenali lebih mengenal binary language. Nah, binary language ini apa? Jadi binary language itu set instruksi yang ditulis dengan bahasa biner. Bahasa biner itu isinya cuma 0 dan 1. Jadi sebenarnya semua semua hal yang ada di komputer kita itu berkutatnya dalam binary. Jadi misalkan kayak teks itu sebenarnya bisa kita
uh, bisa kita rekonstruksi lagi dari biner. Jadi urutan biner itu sama komputer bisa diolah sehingga di layar kita itu menampilkan suatu teks. Sederhananya kayak gitu. Lalu di sini ada video yang cukup menjelaskan tentang gimana sih secara singkat dari source code kita diubah menjadi binary language. Terus apa itu sintaks di bahasa pemrograman? Nah, sintaks di bahasa pemrograman itu adalah aturan ketika kita menulis di suatu bahasa pemrograman ya. Nah, di setiap bahasa pemrograman itu punya sintaksnya masing-masing. Kayak misalkan di sini, di bahasa pemrograman Python, untuk menulis hello world ke layar atau ke konsol itu hanya cukup mengetikkan print hello world. Nah, sedangkan kalau di bahasa Go, itu beda lagi. Kalau di bahasa Go itu setiap program yang kita buat harus punya package main dan function main. Nah, makanya itu kita harus membuat package main sama function main, baru kita tulis kode untuk print hello world di dalam function main ini. Nah, jadi beda. Terus ini beda lagi kalau misalkan di C++. Di C++ itu kita ya sintaksnya beda lagi. Kayak misalkan di setiap baris itu kita harus membubuhkan titik koma. Jadi perlu diketahui kalau di setiap bahasa pemrograman itu punya sintaksnya masing-masing. Terus kita akan coba berkenalan dengan variabel dan konstanta. Jadi nanti waktu kita belajar bahasa pemrograman, operasi-operasi yang kita lakukan di dalamnya itu kan sebenarnya mengolah suatu nilai. Nah, untuk mengolah suatu nilai ini kita perlukan sebuah variabel atau konstanta. Maksudnya itu kita memerlukan suatu wadah untuk menyimpan nilai yang akan kita olah. Nah, bedanya variabel sama konstanta itu adalah variabel itu nilainya masih bisa diubah-ubah, nilai yang disimpan di dalamnya. Sedangkan konstanta itu nilainya sudah tetap, jadi nggak bisa diubah-ubah. Sama kayak di pelajaran fisika ya. Kan di pelajaran fisika itu ada persamaan rumus, dan biasanya itu selain ada variabel, ada juga konstanta. Kayak misalkan konstanta gravitasi bumi nilainya 9,8 sekian, terus konstanta Planck yang nilainya sekian. Nah, konstanta itu kan nilainya nggak berubah-berubah. Sedangkan kalau variabel itu nilainya ya berubah sesuai apa yang kita input. Terus nanti kita akan berkenalan dengan tipe data. Jadi kan tadi kan variabel itu untuk menyimpan suatu nilai. Nah, nilai-nilainya itu kan bisa bervariasi. Di pemrograman, tipe data yang umum itu maksudnya ya tipe data yang umum itu ada integer, float, string, dan boolean. Nah, tipe data ini maksudnya nilai tadi. Jadi kayak misalkan integer ini. Integer ini itu nilainya bilangan bulat. Kayak 1, 2, 3, min 1 gitu. Kalau float itu pecahan atau bilangan desimal. Bilangan yang ada komanya. Kayak misalkan 1,5. Nah, terus kalau string itu urutan karakter yang ada di dalam tanda petik. Maksudnya ya urutan karakter kayak string ini kalau kita bubuhin tanda petik
itu jadinya string. Itu nanti kita akan belajar lebih jelas waktu praktek menggunakan bahasa pemrograman ya. Sama ini boolean. Boolean ini nilainya true or false. Terus, nah nanti setiap tipe data yang kita miliki di di bahasa pemrograman itu, kita akan melakukan operasi ke tipe data tersebut ya, ke nilai-nilai tersebut. Nah, kadang kita membutuhkan suatu struktur nih, di mana strukturnya itu punya kemampuannya masing-masing, dan nah kita butuh nih kemampuan dari si struktur itu. Nah, makanya ada yang namanya struktur data. Salah satu struktur data yang cukup umum ada di setiap bahasa pemrograman itu array dan map. Nah, kalau array ini larik, array itu umumnya menyimpan kumpulan nilai yang jenisnya itu sama, dan kita bisa mengaksesnya itu menggunakan indeks urutannya. Kalau map itu struktur data yang menyimpan key value. Jadi di dalam map kita akan asosiasikan suatu nilai ke sebuah key. Jadi kita untuk mengakses nilai tersebut kita harus menggunakan key-nya. Kita akan lihat nanti ke waktu praktek ya. Terus kita nanti waktu belajar bahasa pemrograman akan mengenal yang namanya logika perulangan. Jadi komputer itu salah satu keuntungannya itu nggak bisa lelah, nggak bisa lelah seperti manusia. Terus dia itu presisi, jadi bisa mengulangi hal yang sama tanpa melakukan kesalahan. Jadi logika perulangan itu skema untuk kita mengulangi suatu baris kode yang sama secara berulang. Nah, misalkan contohnya kayak gini. Kalau kita mau nulis hello world ke layar selama 5 kali, kita sebenarnya bisa nulis baris ini sebanyak 5 kali. Tapi sebenarnya kan itu nggak efisien ya. Jadi di pemrograman ada yang namanya logika perulangan. Jadi kita cukup tulis kode print hello world-nya sekali. Terus kita tinggal tambahin aja kode untuk mengulangnya. Jadi intinya di sini kita akan mengulangnya kode yang di dalamnya ini sebanyak 5 kali. Kayak gitu. Jadi lebih efisien. Terus nanti kita juga akan belajar tentang logika percabangan. Nah, jadi selain ada perulangan, kita juga ada percabangan. Nah, percabangan itu maksudnya kita bisa membuat kondisi di mana misalkan kondisinya ini terpenuhi, kita akan mengeksekusi baris code yang ini. Kalau misalkan kondisinya tidak terpenuhi, kita bakal mengeksekusi baris code yang lain. Nah, ini disebut logika percabangan. Ini sama aja kayak misalkan kita di decision yang dilakukan manusia ya. Misalkan manusia punya misalkan kita punya uang 10.000 nih. Terus kita mau makan. Nah, terus kita misalkan makannya itu berdasarkan uang yang kita punya. Misalkan kalau kita punya 10.000 kita beli geprek. Kalau kita misalkan punya uang kurang dari 10.000, misalkan kita beli nasi uduk. Nah, ya sama aja kayak gitu. Kita di komputer di pemrograman kita bisa melakukan kondisi seperti itu. Terus kita akan berkenalan dengan fungsi. Jadi fungsi itu nanti di pemrograman kita bisa membungkus beberapa baris code ke dalam suatu fungsi. Gunanya nanti
fungsinya itu bisa kita panggil di bagian kode yang lain, dan fungsi ini nanti akan menerima input. Nah, nanti inputnya itu tergantung kita definisiin kode di dalam functionnya itu kayak mana. Nah, nanti kita bakalan mengembalikan suatu output. Jadi ya kayak gitu. Fungsi itu menerima input, mengembalikan output. Tapi ada juga ya fungsi yang tidak mengembalikan output, itu disebutnya void. Nanti kita akan bahas lebih lanjut waktu praktek. Terus ada juga fungsi yang nggak menerima input. Jadi ya sebenarnya fungsi di pemrograman itu cuman kayak kita membungkus beberapa kode ke dalam fungsi supaya kode di dalamnya itu bisa kita pakai lagi dengan memanggil fungsinya aja. Terus kita akan belajar tentang apa itu algoritma. Jadi algoritma itu urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini ada video sih sebenarnya yang cukup cukup jelas menjelaskan tentang apa itu algoritma. Nanti link ke videonya itu akan saya taruh di deskripsi ya. Ya, jadi sebenarnya algoritma itu cuman urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan kayak kalau di video ini nanti akan dijelaskan gimana sih algoritma untuk menghitung berapa banyak orang di dalam suatu ruangan. Ya, misalkan kayak setiap satu orang yang kita lihat, kita tambahin nilai suatu variabel sebanyak 1 gitu. Nanti ya ada lagi algoritmanya kayak mana. Tapi sederhananya algoritma itu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, terus ini mungkin terakhir ya, mengenal apa itu interpreter dan compiler. Jadi kan saya jelasin tadi, source code yang kita buat itu untuk dimengerti oleh komputer, itu kan perlu diubah dulu ke bahasa yang lebih dimengerti oleh si komputer, yang mana binary code. Nah, itu kan diubahnya sama si compiler. Tapi salah satu kerugiannya, salah satu minusnya mungkin ya dari skema ini nih, ternyata binary file atau executable file yang telah dihasilkan itu bisa jadi nggak kompatibel kalau kita taruh di komputer yang memiliki sistem operasi yang berbeda. Nah, ya karena compiler tadi kan langsung generate ke binary code ya, yang mana binary code-nya itu spesifik ke arsitektur dan OS si komputernya. Nah, oleh karena itu ada bahasa pemrograman yang dia itu nggak di-compile, tapi dia itu diinterpret menggunakan interpreter. Nah, interpreter itu bedanya, jadi source code kita tuh nggak diubah secara langsung. Jadi setiap source code kita itu dibawa ke komputer, asalkan si komputernya itu punya interpreternya, berarti bisa dipastikan source code kita itu bisa dijalankan di komputer tersebut. Jadi kayak ya on the fly ya. Jadi source code kita itu diubahnya itu nggak langsung. Jadi jadi mesti diinterpret dulu oleh si interpreter, baru nanti si komputernya bisa memahami kodenya. Ya mungkin itu aja ya materi pengenalan soal
computer science dan pemrograman ya mungkin sedikit banget dan hanya kulit-kulitnya. Nanti kita akan belajar mungkin lebih jauh atau lebih dalam di video praktek, di video-video selanjutnya. Nah nanti rencananya saya mau buat playlist video dari ngikutin roadmap ini. Nah jadi ada namanya website roadmap.sh, terus di dalamnya tuh ada banyak roadmap gitu. Terus nanti kita insya Allah saya coba buatkan playlist yang ngikutin roadmap-nya ini. Nanti kita akan pilih C++ sama Go. Terus kita akan belajar dasar-dasar buat program di C++ sama Go, sama lanjut ke materi-materi tentang data structure, terus yang lainnya ya. Ya mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.